Perkenalkan, nama saya Ella Otaria Ginting, NPM 2304200021, Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Rio Pasaribu, MPM 2304200022, Prodi Agroteknologi A. Pada video ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi fisika tentang statika fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamik. Fluida statis adalah zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Sedangkan fluida dinamik adalah fluida yang berada dalam keadaan bergerak. Fluida itu memiliki sifat-sifat seperti tidak menolak terhadap perubahan bentuk, kemampuan untuk mengalir, dan kemampuan untuk mengalami deformasi secara berkeseimbangan jika terkena gaya geser, walaupun gaya tersebut kecil. Fluida juga dapat dibedakan menjadi dua, fluida ideal dan fluida sejati. Fluida memiliki beberapa sifat penting seperti massa jenis, volume jenis, dan viskositas. Fluida sangat penting dalam bidang seperti pertanian, industri, dan kedokteran, serta dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk cair dan gas, fluida juga digunakan dalam perhitungan head, loss mayor dan minor dalam sistem perpindahan. Statika fluida. Statika fluida, juga dikenal sebagai hidrostatika, adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari fluida dalam kecepatan diam atau bergerak dengan kecepatan seragam tanpa adanya perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Fluida statis meliputi zat cair dan gas yang dapat mengalir namun tidak selalu bergerak, seperti air dalam gelas atau air sungai yang mengalir dengan kecepatan konstan. Kompresibilitas dalam statika fluida mengacu pada kemampuan suatu zat untuk mengalami perubahan volume akibat tekanan. Semakin besar kompresibilitas suatu zat, maka semakin besar juga kerapatannya. Hal ini dapat dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah kerapatan massa jenis, M adalah massa fluida, V adalah volume fluida. Tekanan pada fluida. Tekanan zat cair pada dasar tabung. Tekanan zat cair pada dasar tabung bergantung pada tinggi zat cair dan luas menampang tabung. Dengan demikian, besar tekanan zat cair pada dasar tabung dapat dihitung menggunakan rumus tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair pada dasar tabung, di mana P tekanan dalam dasar tabung dilambangkan dengan N per meter kuadrat. P rapat jenis air dilambangkan dengan Kg atau meter kuadrat. A ketinggian zat cair dilambangkan dengan M. G dilambangkan dengan konstanta sama dengan 9,8 meter per sekund kuadrat. Tekanan dalam zat cair itu sendiri. Zat cair dalam keadaan setimbang statis berlaku hukum Newton 1 atau F sama dengan 0. Jika ketinggian bertambah, maka tekanan berkurang. Jika P2 sama dengan PA atau tekanan pada permukaan zat cair sama dengan tekanan udara luar, P1 sama dengan P sama dengan tekanan di dalam zat cair. H sama dengan Y2 dikurangi 1 atau sama dengan ketinggian zat cair atau kedalaman. Maka dapat dirumuskan bahwa P sama dengan PATM ditambah Rho dikali G dikali H. Berikut adalah salah satu contoh soal dari tekanan tersebut. Contoh, tentukan tekanan dalam air pada kedalaman 300 meter jika diketahui tekanan udara luar
1 atm atau sama dengan 10 pangkat 5 PA atau sama dengan 10 pangkat 5 Newton meter persegi. Jawab, P sama dengan P ATM ditambah P atau Rho dikali G dikali H sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 9,8 dikali 300 sama dengan 0,1 10 pangkat 6 ditambah 3,0 10 pangkat 6 sama dengan 3,1 10 pangkat 6 Newton meter persegi. Prinsip Pascal dan Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Gaya ke atas ini disebut dengan gaya apung, yang berfungsi mengurangi berat benda yang tercelup dalam zat cair. Sedangkan, menurut hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang yang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Hukum ini dikemukakan oleh Blaise Pascal pada tahun 1662 dan menjelaskan hubungan antara tekanan dan luas penampang pada sistem fluida. Prinsip ini sering digunakan pada alat angkat yaitu hidrolik. Berikut adalah gambar alat angkat hidrolik. Tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair adalah gaya yang timbul pada permukaan zat cair karena interaksi antar molekulnya. Gaya ini menyebabkan permukaan zat cair berkontraksi dan benda yang berada di atasnya menjadi tegang dengan satuan luas permukaan yaitu Y. Pada ilustrasi gambar terdapat sebuah kawat berbentuk U terbalik yang dilengkapi dengan kawat mendatar, di mana kawat mendatar ini dapat bergerak bebas sepanjang kaki kawat U. Alat ini dicelupkan ke dalam larutan sabun atau gliserin, kemudian diangkat secara vertikal dan perlahan-lahan sehingga kawat mendatar dapat bergerak dan akan turun kawat seperti yang terlukis. Maka sesuai dengan definisi tegangan permukaan zat cair yang dirumuskan yaitu Y sama dengan usaha per luas atau W sama dengan A. Sifat kapilaritas. Kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler atau pipa dengan luas menampang yang sempit, yang disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Gaya adhesi yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis, sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Peristiwa kapilaritas disebabkan oleh interaksi antar molekul zat cair dinding pipa kapiler. Gaya adhesi dan gaya kohesi antar molekul zat cair dan dinding pipa kapiler menentukan tegangan permukaan yang menghasilkan kenaikan atau penurunan suatu permukaan zat cair. Zat cair akan naik sampai suatu saat berhenti setelah terjadi keseimbangan gaya. Di sini dirumuskan bahwasanya Y atau kenaikan zat cair dalam pipa kapiler itu adalah sama dengan 2Y cos 0 per Rho dikali R dikali G, di mana Y besar itu adalah kenaikan zat cair dalam pipa kapiler, sedangkan Y kecil itu adalah tegangan permukaan zat cair, R adalah jari-jari pipa kapiler, Rho adalah rapat jenis zat cair, dan 0 adalah sudut sentuh atau sudut kontak. Di sini harga Y bisa negatif atau dengan kata lain zat cair dalam pipa kapiler turun dari permukaan apabila sudut 0 yaitu sudut antara garis singgung pada permukaan zat cair dengan dinding tempat zat cair lebih besar dari 90 derajat. Hal ini dapat terjadi apabila pipa kapiler dimasukkan ke dalam larutan air raksa atau Hg, di mana gaya kohesinya lebih besar dari gaya adhesinya.